Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya ashabi jami'an. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fi khairin wa afiyah insyaallah. Baiklah teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu proses produksi bahasa dalam otak. Baiklah teman-temanku sekalian, bisa teman-teman lihat di samping ada gambar. Di situ ada gambar proses produksi bahasa. Nah, di nomor 1 itu ada gambar untuk area Broca. Sedangkan nomor 2 itu mohon maaf tidak terlihat nomornya, tapi itu ada yang namanya area untuk area Wernicke. Dan yang ketiga itu mohon maaf di atas, untuk gambar yang di atas itu tidak ada penjelasannya, bahwasanya di nomor 3 itu ada area yang namanya area motorik. Dan yang terakhir nomor 4 itu namanya area fasciculo arcuado. Baiklah teman-temanku sekalian, bagaimana sih proses produksi bahasa yang terjadi dalam otak kita ini, dan otak mana yang lebih berperan dalam hal proses produksi bahasa? Jadi teman-temanku sekalian, dalam hal proses produksi bahasa, antara otak kanan dan otak kiri itu sama-sama berperan. Akan tetapi yang lebih berperan aktif dalam hal proses produksi bahasa yaitu otak kiri. Karena otak kiri ini lebih aktif ke dalam segi akal atau logika, sedangkan otak kanan ini lebih aktif ke kreativitas kayak seni. Nah, untuk teman-temanku sekalian harus mengetahui area-area yang ada pada otak kita dalam hal proses produksi bahasa. Jadi area yang ada pada otak kita ini ada 4 area. Yang pertama itu ada yang namanya area Wernicke. Dan yang kedua ada area fasciculo arcuado. Dan yang ketiga ada area yang namanya Broca. Dan yang terakhir ada area yang namanya motorik. Nah, jadi dari 4 area ini nanti proses produksi bahasa akan terjadi. Proses yang pertama itu terjadi pada area yang namanya Wernicke. Jadi pada area Wernicke ini berfungsi untuk memahami suatu ujaran atau memahami bahasa. Contohnya, kita mendengar atau mendapat bahasa. Nanti kita akan memahami bahasa yang kita dengar tadi. Nah, dari segi pemahaman tadi, ini terjadi pada area Wernicke. Fungsinya memahami bahasa yang kita dengar. Dan dari area Wernicke nanti akan dihubungkan oleh area fasciculo arcuado. Jadi fungsi area fasciculo arcuado ini menghubungkan dari area Wernicke ke area Broca. Nah, pada area Broca, bahasa yang kita telah dapatkan dan kita pahami tadi, nanti pada area Broca ini kita akan memproses bahasa itu agar bahasa itu terucapkan. Jadi fungsi dari area Broca ini yakni memproses lisan kita agar kita berbicara bahasa yang telah kita dengarkan atau kita pahami dari area Wernicke tadi. Nah, yang terakhir ada namanya motorik, area motorik. Dari area motorik ini fungsinya lebih ke arah gestur tubuh kita. Jadi ketika kita berbicara, pasti gestur tubuh kita ini akan bergerak secara otomatis. Maka dari itu, antara area Broca dan area motorik ini saling terhubung. Karena secara otomatis ketika kita berbicara, pasti gestur tubuh kita ini atau anggota tubuh kita ini pasti akan bergerak. Nah, dari penjelasan inilah kita tahu bahwasanya area Broca dan area motorik ini saling berhubungan, karena ketika kita berbicara secara otomatis pasti gestur tubuh atau anggota tubuh kita ini pasti akan bergerak atau berekspresi. Baiklah teman-temanku sekalian, dari penjelasan proses produksi bahasa yang terjadi dalam otak kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa proses produksi bahasa yang terjadi dalam otak kita ada 4 area. Yang pertama dia terjadi pada proses area Wernicke. Yang kedua dihubungkan oleh area fasciculo ke area Broca, dan dari area Broca ini nanti diproses lisan kita agar kita mengeluarkan atau berbicara bahasa yang telah kita dapatkan dan kita pahami. Kemudian secara otomatis juga pasti area motorik bekerja sama dengan area Broca. Maka dari itu ketika kita berbicara pasti akan berekspresi atau bergerak. Nah, dari penjelasan ini mungkin sekian dari saya. Syukran kasiran ala ihtimamikum.
atlubul afwa idan wajadtum al khata minni. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.